Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya akan mempresentasikan manajemen keamanan informasi ISO 27002 dari mata kuliah keamanan sistem informasi. Pembahasannya yaitu ada apa itu ISO 27002, yang kedua ada prinsip-prinsip ISO 27002, yang ketiga ada langkah-langkah implementasi ISO 27002, yang keempat ada kontrol keamanan informasi dalam ISO 27002, yang terakhir ada implementasi ISO 27 manfaat implementasi ISO 27002. Apa itu ISO 27002? ISO 27002 adalah standar internasional yang menyediakan panduan dan kontrol keamanan informasi yang komprehensif. Standar ini berfokus pada pengelolaan risiko keamanan informasi dan memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko keamanan informasi mereka. ISO 27002 juga dikenal sebagai Code of Practice for Information Security Control dan sering digunakan sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan keamanan informasi. Prinsip-prinsip ISO 27002. Pertama ada kebijakan keamanan informasi. Menyusun kebijakan dan prosedur memastikan perlindungan informasi secara efektif. Manajemen risiko. Selanjutnya ada manajemen risiko. Identifikasi, menilai, dan mengelola risiko keamanan informasi secara terstruktur dan berkelanjutan. Yang ketiga ada pengelolaan keamanan informasi. Mengelola aset informasi secara menyeluruh, termasuk perlindungan pemeliharaan dan penghapusan informasi yang relevan. Yang keempat ada keamanan fisik. Melindungi akses terhadap area peralatan dan sumber daya yang penting untuk keamanan informasi. Yang kelima ada keamanan jaringan. Mengamankan jaringan komunikasi dan infrastruktur yang digunakan untuk mentransmisikan dan memproses informasi. Yang keenam ada manajemen akses. Mengendalikan akses fisik dan logis terhadap sistem dan informasi yang sensitif. Yang ketujuh ada pemantauan dan kejadian keamanan. Memantau aktivitas keamanan, mendeteksi kejadian yang mencurigakan, dan memberikan respon yang tepat. Yang kedelapan ada keamanan pengembangan sistem. Memperhatikan keamanan dalam siklus pengembangan sistem termasuk perencanaan, desain, pengujian, dan penilaian keamanan. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi ISO. ISO 27002. Yang pertama ada penilaian awal. Mengidentifikasi aset informasi, mengkategorikan risiko, dan mengevaluasi kebutuhan keamanan informasi. Yang kedua ada perencanaan. Menyusun rencana tindakan dan kebijakan keamanan informasi berdasarkan hasil penilaian awal. Yang ketiga ada implementasi. Menerapkan kontrol keamanan yang relevan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan melibatkan seluruh organisasi dalam prosesnya. Yang keempat ada audit dan sertifikasi, melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan dengan standar ISO 27002 dan memperoleh sertifikasi jika diinginkan. Selanjutnya ada kontrol keamanan informasi dalam ISO 27002. Yang pertama ada pengelolaan aset informasi. Mengidentifikasi, memelihara, dan melindungi akses informasi organisasi seperti data, dokumen, perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang digunakan untuk mengelola informasi. Yang kedua ada keamanan fisik. Menerapkan langkah-langkah keamanan fisik untuk melindungi fasilitas fisik organisasi termasuk pengendalian akses, pemantauan perlindungan dari bencana alam, dan perlindungan terhadap pencurian atau kerusakan. Yang ketiga ada keamanan jaringan. Menerapkan kontrol keamanan pada jaringan komunikasi organisasi termasuk firewall, enkripsi, pengendalian jaringan, pengendalian akses jaringan, deteksi intrusi, dan perlindungan terhadap serangan jaringan. Yang keempat ada manajemen akses. Mengelola hak akses pengguna terhadap sistem dan informasi organisasi dengan mengimplementasikan kebijakan keamanan yang memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi dan sistem yang relevan. Yang kelima ada pemantauan dan kejadian keamanan. Memantau ke aktivitas keamanan, mengidentifikasi kejadian keamanan yang mencurigakan, dan memberikan respon yang tepat termasuk investigasi, perbaikan, dan pelaporan insiden keamanan. Yang keenam, keamanan pengembangan sistem. Memperhatikan aspek keamanan dalam siklus pengembangan sistem termasuk perencanaan, keamanan, pengujian, keamanan, evaluasi risiko, dan penggunaan praktik mengembang yang aman. Manfaat implementasi ISO 27002. Yang pertama ada perlindungan terhadap ancaman keamanan informasi. Implementasi ISO 27002 membantu organisasi melindungi informasi mereka dari ancaman keamanan termasuk akses tidak sah, serangan malware,
pencurian data, dan serangan jaringan. Yang kedua adalah meminimalkan risiko dan kerugian yang terkait dengan pelanggaran keamanan dan menerapkan kontrol keamanan. Kontrol keamanan yang dapat sesuai dengan ISO 27002, organisasi dapat mengurangi risiko keamanan informasi yang menghindari kerugian finansial, reputasi, dan legal yang disebabkan oleh pelanggaran keamanan. Yang ketiga ada mematuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. ISO 27002 membantu organisasi memenuhi persyaratan keamanan informasi yang ditetapkan oleh undang-undang peraturan dan standar industri yang berlaku. Yang kelima ada meningkatkan kepercayaan pelanggaran dan mitra bisnis. Implementasi ISO 7002 menunjukkan komitmen organisasi terhadap pengamanan informasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, serta membedakan organisasi dari pesaing yang mungkin tidak memiliki kontrol keamanan yang serupa. Yang keenam itu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengelola keamanan informasi secara efektif. Organisasi dapat mengurangi risiko gangguan operasional akibat insiden keamanan dan mempertahankan kontinuitas bisnis yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.